Lusa, Altan ngadain pesta ulang tahun di spot bar deket sini. Apa saya boleh ikut, Pak? Bar, tanya Pak Arya. Spot bar, gak cuma bar, sekalian acara nonton bola bareng, jawab gue. Kita bahas ini di rumah nanti. Gak ada mahasiswa yang minta izin sama dosennya untuk pergi ke bar, bukan? Terserah deh, Pak. Sekarang gue lagi di meja makan sama Pak Arya, karena kita habis makan malam. Gue masih membuka kulit jeruk untuk diberikan ke Pak Arya saat dia bertanya, acaranya jam berapa? Mulainya jam 8 malam, selesai jam berapa? Seselesainya, jawab gue jujur. Dia sempat terdiam dan menatap gue dengan kesal sebelum kembali bertanya, pergi sama siapa? Pacar saya. Alamatnya, tempatnya? Cuma 2 kilometer ke arah timur dari kampus. Alamat tepatnya, ulang Pak Arya dengan nada lebih tegas. Banyak nanya nih kayak wartawan. Nanti saya kirim location kalau udah sampai. Emang saya sudah mengizinkan? Kalau gitu ngapain nanya-nanya? Timpal gue kesel sambil menaruh jeruk yang sudah selesai gue kupas di depan dia. Buat bahan pertimbangan, jawab Pak Arya. Ayolah mas, kan gak sering ini, kata gue dengan memohon. Gue bisa melihat Pak Arya menaikkan sebelah alisnya sekarang. Mungkin karena ini pertama kalinya gue memanggil dia dengan panggilan mas, bukan om seperti biasa. Kenapa harus di bar? Tanya dia lagi. Sport bar bukan bar biasa, tapi tetap ada minuman beralkoholnya kan di sana? Tanya dia dengan menusuk. Sialan, gue disekak. Iya, tapi kan saya nggak akan minum mas. Siapa yang bisa menjamin? Saya nggak percaya. Terus mas maunya gimana? Mas ikut gitu dan membuat semuanya tahu kalau kita udah nikah. Itu option pertama, jawab dia masih dengan santai, seolah itu bukan masalah besar. Dasar kelas kepala. Option lainnya apa? Tanya gue masih mencoba bersabar, meski dalam hati udah dongkol banget. Saya yang antar kamu dan saya jemput kamu saat tengah malam. Kalau acaranya belum selesai gimana? Tanya gue gak terima. Itu sih sepinter-pinternya kamu untuk mencari alasan aja. Gue mau marah. Seperti biasa, kalau malam gue akan berada di balkon apartemen untuk video call bersama teman-teman gue ataupun Kara. Sekarang gue lagi video call sama Kara. Dia minta maaf karena gak bisa ikut ke acara ulang tahun Altan karena harus menghadiri acara lamaran saudara sepupunya. Dia juga baru tahu tadi karena orang tuanya baru bilang. Sepupu kamu umurnya berapa? Tanya gue. Seumuran kita, jawab Kara. Perempuan ya? Tebak gue yang diangguki sama Kara. Kok bisa nebak? Tanya Kara. Ya kalau perempuan seusia kita gak aneh untuk menikah, kecuali laki-laki. Tapi kalau udah berpenghasilan juga gak masalah sih. Kalau masih kuliah kan jatuhnya jadi ngebebanin orang tua. Kecuali untuk kasus kayak Yuda, Iim yang emang pada dijodohin. Kamu mau nikah muda? Tanya Kara tiba-tiba yang membuat gue salah tingkah. Hah? Haha, gak gitu kok maksud aku. Jujur aja aku belum siap kalau harus menempuh jenjang itu sekarang. Beban aku masih terlalu banyak menurut aku, jawab Kara yang membuat gue merasa miris. Aku ngerti kok. Kamu hati-hati di sana ya. Nanti aku minta tolong Yuda atau Juna untuk ngantar kamu pulang setelah acara selesai. Jangan pulang sendirian, oke? Aku gak akan pulang sendirian kok, jawab gue dengan setengah meringis mengingat percakapan gue dengan Pak Arya tadi. Aku mau ngerjain tugas dulu. Good night, sleep well sayang, kata Kara sambil mengecup layar handphonenya yang gue balas dengan lambaian tangan. Semangat ngerjain tugasnya. Setelahnya gue pun menutup panggilan itu dan kembali merenung. Kira-kira kapan dan bagaimana cara menyampaikan yang tepat kepada Kara. Gue mendengar pintu balkon terbuka dan Pak Arya ikut menyusul gue ke balkon. Tidur, sudah malam. Besokan bukan dosen galak yang ngajar jam pertama, kata gue mencoba cuek. Mau saya kunciin di luar sampai pagi? Tanya dia. Gue masih trauma dengan kata kunciin semenjak dia beneran ngunci gue di dalam mobil waktu itu. Jadi gue memilih untuk beranjak masuk ke dalam kamar. Kapan sih nggak ngancem om? Tanya gue kesel sambil ngelewatin dia gitu aja.
Panggilan buat saya berubah lagi. Jadi kamu manggil saya Mas cuma supaya diizinkan ikut ke pesta Altan? Tanya Pak Arya yang membuat gue menghentikan langkah gue dan terpaku. Saya belum memberi izin kalau kamu ingat, kata Pak Arya yang membuat gue membalikan tubuh gue untuk menghadap dia. Bapak ngancam saya? Tanya gue gak habis pikir. Anggap saja iya, timpal dia dengan kedua tangan bersidekap di depan dada. Saya kan udah setuju sama option nomor 2 tadi, tapi saya belum mengeluarkan kata mengizinkan kamu untuk pergi. Barusan Bapak ngomong, kata gue gak terima. Itu contoh, bukan latihan soal. Dia ngelawak, garing abis. Terus Bapak maunya gimana? Berhenti panggil saya Bapak atau Om di luar kampus dan kamu bisa menjalani option kedua yang saya tawarkan. Gak jadi dong itu namanya. Saya bukan Tuhan yang maha adil, jawab Pak Arya yang membuat gue menganga gak percaya. Rasanya gue mau beli sianida besok. Akhirnya gue memilih option kedua walaupun gue harus mengakhiri panggilan kesayangan gue sama dosen galak yang berstatus menjadi suami gue itu. Hari ini gue memilih untuk memakai celana pendek dan juga atasan tanpa lengan yang tertutup oleh jaket kulit warna coklat. Intinya penampilan gue simple, tapi itu semua berubah saat suami gue keluar dari kamar mandi dan melihat penampilan gue. Kamu pakai baju apaan? Ya baju, jawab gue. Jangan pakai celana pendek kalau mau keluar, apalagi ini malam. Saya kan perginya sama Mas, pulangnya juga, jawab gue. Tapi saya gak ada di dalam bar untuk ngawasin kamu, kata Pak Arya kesal. Dia membuka lemari gue dan mengobrak-abrik isinya. Beberapa baju gue yang tergantung dia keluarin dari dalam lemari. Mas, itu udah rapi semua, teriak gue gak terima. Dia malah memberikan gue sebuah gaun panjang alias gamis yang biasa dipakai kalau ada pengajian atau acara religi di kampus. Gak sekalian, dia nyuruh gue pakai baju tidur gue yang berbentuk daster. Yang bener aja Mas, saya pakai baju ginian, kata gue gak terima. Cepet ganti sebelum saya gantiin, desisnya tajam. Gue ngebuka jaket gue dan baju gue yang membuat Pak Arya spontan memalingkan wajahnya. Dan gue mengambil pakaian seadanya yang udah berserakan di kasur gue. Sampai kapan Mas mau diam di situ? Cepet keburu telat, kata gue setelah selesai mengganti baju. Pak Arya kemudian menyusul gue dengan kikuk. Sekarang gue tahu apa kelemahan dia. Melihat perempuan gak pakai baju. Besok-besok gue akan mencoba cara ini lagi. Gue sampai di tempat acara ulang tahun Altan sedikit terlambat. Pertandingannya udah mulai. Di dalam spot bar ini ada sebuah layar besar dengan proyektor dan banyak televisi yang sedang menayangkan pertandingan Liga Inggris yang gue gak mengerti. Teman-teman gue sudah hampir semuanya datang. Gue kira lo gak datang, kata Iim yang gue jawab dengan cengiran gak enak. Butuh banyak pengorbanan untuk datang ke sini. Lo mau kuliah? Tanya Hanif saat melihat baju gue. Ya, pada akhirnya gue memakai kemeja kotak-kotak lengan panjang dan juga celana jeans hitam yang biasa gue pakai ke kampus. Bacot lo Nip, kata gue yang membuat Hanif kicep. Wes, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, kata Kalpin. Jadinya lo diantar siapa ke sini? Tanya Juna. Juna dan Yuda sempat menawarkan tumpangan karena Kara sudah menjelaskan kalau dia gak bisa datang. Tapi gue menolak ajakan mereka karena gue punya satpam sekarang. Om gue kebetulan lagi ada di apartemen gue, jawab gue sambil nyengir, gak enak yang membuat Yuda dan Iim mengulum senyum geli. Sini-sini, kata Iim sambil menepuk tempat di sampingnya. Rara dan Joanna sudah terlarut dalam menonton pertandingan. Pesan aja sana, terserah mau apaan, gue udah booking tempat ini semalaman. Altan yang gue angguki. Gue dan Iim pun mulai memesan menu makanan ringan yang tersedia. Nyata sebelum gue sampai ke sini, mereka udah mulai taruhan. Dan tim yang Juna dukung kalah. Dia mendapat hukuman untuk minum 2 botol penuh yang membuat Juna hilang kesadaran. Dan Hanif yang bertanggung jawab untuk mengantarkan Juna pulang kembali ke apartemennya. Gue balik juga ya, kata Joanna yang membuat gue mendeli kesal. Please Jo,
Cowok lo mabok, juga lo emang mau nginep di apartemennya? Mending di sini aja sama kita, temenin gue yang jomblo sendirian malam ini. Mohon gue ke Joanna. Joanna pada akhirnya mengalah dan kembali duduk. Setelah kami makan dan mengobrol, Altan mengusulkan untuk bermain truth or dare. Gue adalah orang yang paling keras untuk menolak hal itu, tapi suara yang menyetujui lebih banyak. Jika memilih truth dan tidak mau menjawab, kami akan minum 1 gelas yang tersedia. Dan jika memilih dare, gue yakin mereka gak akan segan-segan menyuruh gue melakukan hal yang aneh. Semua berjalan lancar, karena sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada gue malam ini. Sebagian besar dari kami memilih truth yang tidak bisa dijawab, sehingga harus meminum gelas yang tersedia. Korban teratas adalah Calvin yang untungnya mempunyai toleransi alkohol yang cukup tinggi. Kedua, Joanna yang sudah merah gak karuan mukanya. Rara baru minum 1 gelas dan tidak mengikuti permainan lagi, karena memilih tertidur di pangkuan Calvin. Dan sepertinya keberuntungan gue gak berlangsung lama, karena saat ini mulut botol mengarah ke gue. Truth or dare? Truth. Cincin di jari lo bagus dikasih siapa? Tanya Altan yang membuat gue merutuki kecerobohan gue yang gak menaruh cincin pernikahan gue dulu tadi. Untungnya Altan gak menyadari jika cincin yang gue pakai adalah cincin pasangan dari yang Pak Arya pakai. Gue pun memilih untuk meminum gelas yang ada di depan gue. Rasa pahit yang membakar tenggorokan membuat gue memeletkan lidah, dan permainan terus berlangsung sampai sebagian besar dari kami tidak sadarkan diri. Untungnya gue hanya terkena 2 kali, jadi meskipun pusing gue masih bisa tetap sadar. Hanya saja Joanna dan Rara sudah terkapar tidak berdaya. Saat ini hanya gue, Iim, Altan, dan Calvin yang masih sadar. Terus ini gimana? Tanya gue bingung. Yuda setengah sadar sih, tapi bantuin gue bawa dia ke mobil, kata Iim yang diangguki Calvin. Joanna gimana? Tanya Altan. Ya lo lah yang bawa, masa gue aja gak bawa kendaraan, kata gue. Oh iya, Om lo kapan jemput? Tanya Calvin. Di saat yang bersamaan, Pak Arya masuk bar dengan memakai masker dan juga topi. Dan dia melihat tajam ke arah gue setelah melihat botol-botol minuman yang berserakan di atas meja. Itu Om lo apa penjahat? Tanya Calvin heran. Iim yang mengetahui dengan pasti siapa sosok itu pun membantu gue untuk keluar dari masalah. Itu omnya kok, cuma lagi perawatan muka jadi gak boleh kena polusi dan sinar matahari kan mukanya, jawab Iim asal. Gue duluan ya guys, gue pamit. Dan di saat gue menghampiri sosok Pak Arya, kamu minum. Gue dalam masalah besar sekarang. Gue ngerasa takut banget sekarang karena Pak Arya masuk ke dalam mobil dengan sedikit membanting pintu. Dia melepaskan topi dan maskernya dan melempar kedua benda itu ke jok belakang. Sumpah, kalau tahu gini, mending naik taksi online aja. Saya tanya sekali lagi, kamu minum? Tanya Pak Arya dengan tajam. Gue masih terdiam sampai bahu gue dicengkram sama Pak Arya dan dia membawa tubuh gue untuk menghadap ke arahnya. Kalau ditanya tuh jawab. Gue gak berani menjawab dan cuma menggigit bibir karena takut. Pak Arya memajukan wajahnya semakin dekat yang membuat gue memberingsut mundur, tetapi ia lebih cekatan dengan menahan tengkuk gue. Dia mendekatkan hidungnya dengan bibir gue untuk mengecek bau alkohol yang membuat jantung gue berdetak enggak karuan. Gue mengatupkan bibir gue rapat-rapat agar bau alkohol tidak keluar dari mulut. Tapi tangan Pak Arya malah masuk ke dalam baju yang gue pakai. Hal itu membuat gue melotot kaget. Bapak ngapain sih? Teriak gue spontan. Dan di saat itulah gue sadar kalau gue salah karena udah membuka mulut gue. Kamu minum, kata Pak Arya yang lebih terdengar seperti pernyataan untuk gue. Maaf, cicit gue. Dia langsung menarik seatbelt dan memakaikan itu di tubuh gue. Setelah itu dia membawa mobil dengan kecepatan tinggi ke apartemen. Sesampainya di parkiran apartemen, dia langsung menarik gue keluar dari mobil dan sama sekali gak melepaskan pegangannya dari tangan gue. Dia membawa gue ke dalam kamar dan menundukkan gue di kasur.
Pak Arya mengambil kursi yang ada di kamar kami dan mendudukkan dirinya di depan gue di kursi yang dia ambil. "Sekarang jawab, kenapa kamu minum?" desis Pak Arya tajam. Gue tahu dia galak di kampus, tapi gue gak tahu kalau dia bisa semenyeramkan ini. "Jawab," kata Pak Arya dengan sedikit bentakan yang membuat gue tersentak kaget. "Truth or dare," jawab gue jujur. Gue bisa lihat Pak Arya menghembuskan napas dengan kasar setelahnya. "Sini dompet sama handphone kamu," kata Pak Arya yang membuat gue menyerahkan tas gue dengan takut-takut. Dia mengambil uang tunai dan juga handphone gue. "Mulai lusa, kamu berangkat ke kampus sama saya. Pulangnya juga harus temuin saya. Dan saya yang akan memesankan taksi online untuk memastikan kamu sampai di rumah dan gak melipir kemana-mana. Gak ada uang tunai untuk kamu. Kalau kamu perlu, pergi ke ruangan saya dan minta sama saya," kata Pak Arya dengan nada yang tidak ingin dibantah. "Bapak gak berhak mengatur hidup saya kayak gini," teriak gue gak terima. "Saya yang paling berhak atas kamu saat ini karena saya suami kamu," bales dia gak mau kalah. Gue melepaskan cincin pernikahan gue dan melemparnya. Setelah itu, gue mendorong tubuh Pak Arya yang ada di depan gue sehingga sedikit menjauh, dan gue masuk ke dalam selimut untuk menyembunyikan isak tangis yang gue tahan sedari tadi. Lalu gue tertidur akibat kelelahan.